Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada saat ini untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Adapun tema renungan hari ini Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021 adalah selalu ada harapan bagi yang setia. Selalu ada harapan bagi yang setia. Ada pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Nabi Maleakhi pasal 3, Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18. Mari sebelum kita bersama akan membaca firman Tuhan ini, kita berdoa lebih dahulu, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mohon berkat-Mu agar Engkau mampukan mendengarkan firman-Mu dengan benar. Dan Engkau mampukan melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu menyampaikan firman-Mu saat ini juga Tuhan. Kami mohon ampun dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 18. Yang demikian isinya. Bicaramu kurang ajar terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang penyanyi, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang juga mengasihi Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar kesaksian yang isinya demikian. Ketika ada gempa, semua rumah rusak dan bahkan banyak yang roboh. Tetapi ada satu rumah yang tetap berdiri kokoh tanpa ada kerusakan. Dan rumah itu milik orang Kristen. Kesaksian seperti ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa orang Kristen, orang beriman itu lebih daripada yang lain. Orang beriman itu selalu dilindungi oleh Tuhan. Sehingga tidak mungkin mengalami penderitaan dan bencana. Sebenarnya keadaan hidup orang beriman di dunia tidak berbeda dengan orang-orang lain. Bisa menderita, bisa kena bencana, bisa sakit, bisa juga mengalami kekurangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi pada umat Tuhan dalam bacaan kita hari ini. Di mana mereka menjadi bingung karena tidak ada perbedaan
keadaan mereka yang beribadah dan taat pada Tuhan dengan yang tidak beribadah. Jadi kebingungan mereka adalah mereka melihat keadaan hidup orang beriman dan yang tidak ternyata sama saja. Orang yang tidak beribadah dan hidup gegabah, istilah yang dikatakan di Alkitab tadi, yaitu yang disebut orang fasik, dikatakan hidupnya lebih mujur dan berbahagia. Sementara orang beriman yang disebutkan sebagai orang benar malah menderita. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ayat 15, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Bayangkan firman Tuhan mengatakan berbahagia orang yang gegabah dan juga mereka mujur. Luar biasa. Inilah sebenarnya yang dikatakan oleh orang-orang fasik. Bahkan dalam bacaan kita ayat 14 dan 15, orang-orang yang tidak beriman, tidak beribadah, yang disebut fasik, yang hidupnya gegabah, itu berani mengungkapkan pengakuan demikian. Yang pertama-tama, ayat 14, sia-sialah beribadah kepada Allah. Luar biasa. Jadi mereka mengatakan orang yang beribadah kepada Allah itu sia-sia saja. Ini yang pertama. Yang kedua mereka mengatakan apa untungnya taat kepada Tuhan Allah. Jadi yang kedua, apa untungnya taat kepada Tuhan Allah. Yang ketiga, apa untungnya selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dengan bertobat. Dan ayat yang ke-14 dikatakan justru yang hidupnya gegabah, fasik dan mencobai Allah, hidupnya malah berbahagia dan mujur. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikatakan orang fasik ini seolah-olah menantang dan merendahkan Tuhan. Mereka seolah mengatakan apa gunanya beriman dan taat kepada Tuhan kalau kenyataannya hidupnya menderita dan tidak seberuntung mereka. Luar biasa. Mereka mengatakan sesuatu yang dianggap menantang Tuhan. Maka dalam ayat 13 Tuhan Allah menegur mereka dengan mengatakan demikian. Tuhan menegur mereka. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kenyataannya keadaan hidup memang kadang terbalik. Keadaan hidup terbalik. Orang yang beriman dan hidup benar malah menderita. Sementara orang yang hidupnya fasik, sembrono, dan mencobai Allah justru hidupnya kelihatan enak dan bahagia. Mereka lebih dikatakan mujur. Tetapi dalam bacaan kita menemukan kesaksian yang indah. Kesaksian di mana orang beriman yang tetap setia kepada Tuhan itu dikatakan saling menguatkan. Di mana orang-orang beriman yang kadang juga mengalami pergumulan berat, mereka membicarakan tentang rancangan dan karya Allah yang memberikan harapan kepada mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-16a dikatakan demikian, beginilah berbicara satu sama lainnya orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini mengajar kita semua sebenarnya. Bahwa orang-orang beriman harus saling peduli, saling menguatkan. Kalau ada masalah, ada pergumulan berat, perhatikan hidupnya dan kita mencoba menguatkannya. Seperti bacaan tadi. Orang-orang beriman yang mengalami pergumulan, mereka saling membicarakan, saling menguatkan.
Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, lalu apa yang dibicarakan oleh orang-orang beriman tadi untuk saling menguatkannya? Tertulis dalam ayat 16-17 isinya demikian. Yang pertama-tama apa yang mereka bicarakan untuk saling menguatkan? Yang pertama mereka membicarakan Tuhan tetap memperhatikan dan mendengarkannya. Jadi yang pertama-tama Tuhan tetap memperhatikan dan mendengarkannya. Dalam ayat 16b dikatakan demikian. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jelas dikatakan bahwa Tuhan itu dipercaya orang-orang beriman. Meskipun mereka juga mengalami pergumulan, Tuhan selalu mengingat kepada mereka. Tuhan selalu memperhatikan dan mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Itu artinya orang percaya yang taat kepada Tuhan tidak akan dibiarkan dalam pergumulan penderitaannya. Memang semua orang bisa menderita, tetapi janji Allah bahwa Ia tetap akan memperhatikan dan mendengarkan setiap keluhan dan ratapan umatnya. Itu yang harus dipercayai. Ini yang pertama, Tuhan tetap mau memperhatikan dan mendengarkan. Yang kedua, yang mereka bicarakan adalah mereka tetap menjadi umat kesayangan Tuhan. Mereka yakin bahwa mereka tetap menjadi umat kesayangan Tuhan meskipun dalam keadaan menderita. Ayat 17a. Mereka menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Jadi mereka itu tetap yakin bahwa mereka itu menjadi milik Allah yang disayanginya. Mereka yakin Tuhan memegang janjinya. Tidak seperti yang dikatakan orang fasik bahwa Tuhan itu mengingkari janjinya, nyatanya meninggalkan mereka dalam penderitaannya. Jadi sebenarnya mereka mengingatkan bahwa mereka adalah umat kesayangan Tuhan yang tentu tidak akan dibiarkan. Mereka akan selalu diperhatikan karena mereka disayang Tuhan, apapun yang mereka alami. Lalu yang ketiga yang mereka bicara adalah Tuhan berjanji menyediakan harapan kehidupan yang bahagia. Jadi Tuhan berjanji menyediakan harapan kehidupan yang bahagia. Ayat 13b dikatakan demikian. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Bagi orang yang setia pada Tuhan, dikuatkan dengan janji Tuhan. Tuhan menyediakan harapan yang luar biasa. Tuhan menyediakan kebahagiaan yang abadi. Maka umat Tuhan dipanggil untuk tetap setia menjalani hidup dalam jalan Tuhan. Janganlah beban penderitaan yang dialami menjadi orang kehilangan kewaspadaan dalam menantikan janji Tuhan yang akan memberikan kebahagiaan sejati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari bacaan kita hari ini kita memperoleh pengajaran yang pertama. Memang semua orang termasuk kita orang beriman bisa mengalami penderitaan, pergumulan, dan juga mempunyai beban hidup yang berat. Tetapi kita punya Tuhan yang setia pada kita, ini yang pertama. Yang kedua, kepada kita orang beriman dipanggil untuk tetap setia menjalani hidup dengan terus menatap masa depan yang penuh bahagia yang disediakan oleh Tuhan. Penderitaan hidup yang kita alami, janganlah menjadikan kita kehilangan kewaspadaan kita. Janganlah kesulitan hidup mengaburkan harapan yang disediakan Tuhan, yang sekarang kita nantikan kesempurnaannya. Segala kesulitan hidup janganlah mengendorkan semangat kita dan menjadikan kita putus asa. Karena Tuhan pernah berjanji kepada umatnya, Ia akan selalu memperhatikan dan mendengarkan karena Ia menjadikan kita sebagai umat kesayangannya.
Tuhan memberkati kita semua. Selamat berjuang dan waspada terus dalam menantikan janji Tuhan, pemenuhannya, kesempurnaannya di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan pada saat ini dengan bersama-sama kita berdoa, mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik memelihara kehidupan kami. Salah satu wujud pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami adalah ketika Tuhan memberikan pada kami makanan rohani bagi kami dengan firman-Mu yang kami terima saat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apapun keadaan kami, seperti keyakinan dari orang-orang yang beriman kepadamu dalam bacaan tadi. Meskipun mereka kadang-kadang harus menderita, mereka tetap yakin bahwa mereka tetap diperhatikan dan juga didengarkan oleh Tuhan setiap keluhan-keluhan mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk sesama kami yang hidup dalam penderitaan. Baik karena kesulitan mendapatkan rezeki, karena berbagai sebab, dampingilah mereka Tuhan yang dengan susah payah mencari rezeki, mencari kecukupan kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi yang menderita karena adanya bencana alam yang terjadi dimanapun saat ini Tuhan. Di mana banyak bencana alam terjadi dan banyak orang menjadi menderita. Juga mereka yang menderita karena adanya pandemi COVID, Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan mereka. Dampingilah mereka sesama kami dimanapun berada. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang juga mengalami pergumulan-pergumulan berat. Tuhan berkati pemerintah bangsa kami agar mampu mendampingi, menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang dialami oleh bangsa kami Tuhan. Engkau pimpin Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau berkati di dalam melakukan tugasnya, dibantu oleh para menteri, para pejabat, bahkan para petinggi negara kami. Boleh bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-gerejamu di seluruh Indonesia. Biarlah juga terlibat aktif di dalam pemulihan keadaan bangsa kami. Khususnya kami berdoa untuk gerejamu GKJ Sarimulyo Tuhan di Yogyakarta. Berkati pelayanan yang dilakukannya, agar yang dilakukannya sungguh-sungguh menjadikan banyak orang merasa mendapatkan sukacita dari pelayanan yang dilakukannya Tuhan. Kami berdoa untuk warga GKJ Sarimulyo, Tuhan berkati satu persatu, Tuhan berkati setiap keluarga satu persatu, berikan damai sejahtera, berikan rezeki, berikan kesehatan. Kami juga berdoa bagi yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Anak Amoresa, Bapak Sudarsono yang dirawat di rumah sakit, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Ibu C. Prajanji Rahmadyo, Bapak Wilson Siagian, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati, Bapak Rasdiman yang
kami dengar masih ada di rumah sakit. Demikian juga Bapak Stiantono yang dirawat di rumah, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rastiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Bapak Repin Sukarsono, dan anak kami Naya Tuhan. Tuhan, Kau berkati yang sedang sakit, berkati yang menunggui, berikan kesabaran, berikan hati yang penuh cinta kasih ketika mereka merawat yang sakit. Kami juga mengingat bagi yang mengalami kelemahan tubuh karena usia, karena sudah adioswa. Yang berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugara Sariman, Ibu Tie Mangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Seso Prayetno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Alia Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagiah Paizo, dan yang lainnya yang sudah lanjut usia. Berkati dan teguhkan iman mereka Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk rancangan-rancangan dalam rangka peringatan Natal, meskipun masih dalam suasana yang seperti ini Tuhan, biarlah Natal yang sudah diperingati tetap menjadikan kami merasakan cinta kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan untuk anak-anakmu yang masih sekolah, studi, yang sedang ujian. Tuhan berkati semuanya. Bahkan para orang tua yang mencari rezeki Tuhan. Kami mau menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan hari ini. Kita ketemu lain kali dan Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.